Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekarang kita mulai ya perkuliahan untuk bab akhir yaitu analisis regresi. Di mana di sini diharapkan mahasiswa tidak hanya bisa melakukan analisis secara manual, artinya dengan perhitungan manual, dan tapi juga bisa menggunakan software dalam mengaplikasikan analisis regresi ini. Baik, Ibu jelaskan ya sebelumnya tentang regresi. Apakah sudah terlihat? Oke, takutnya tidak terlihat Ibu, share ya. Terlihat ya? Oke, bab yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah berkaitan dengan analisis regresi. Tujuannya adalah bagaimana sih menggunakan analisis regresi untuk melakukan prediksi terhadap variabel dependen atau tergantung, dalam hal ini variabel Y berdasarkan variabel X yang ada. Jadi variabel X adalah variabel bebas. Bagaimana mengartikan koefisien regresi P0 dan P1 dan bagaimana mengevaluasi asumsi dari analisis regresi dan menguji apakah analisisnya sesuai atau tidak. Nah, gitu ya. Oke, sebelumnya nih Ibu matiin ini dulu nih, matiin apa, WA ya, jadi nggak mengganggu. Oke, lanjutkan ya. Kemudian setelah melakukan analisis regresi ini digunakan oke memprediksi ada variabel dependen yaitu variabel bebas, variabel independen, variabel yang menjadi penyebab ya. Nah, karena di sini regresi simple linear, maka simple linear atau analisis regresi linear sederhana, maka X-nya hanya satu, Y-nya satu. Jadi perubahan pada Y diasumsikan disebabkan oleh perubahan pada si X ini. Jadi tipe hubungannya ada hubungan linear, hubungan kurvilinear. Kalau untuk analisisnya, kalau nanti hasilnya negatif, itu ada di gambar yang di bawah ya, yang Ibu beri tanda nih. Nah, kalau yang untuk hubungan linear ketika positif ada di yang atas, nih, hubungan linear positif. Hubungan kuat semakin mendekati garis regresi, maka hubungannya semakin kuat, semakin menjauh dia semakin lemah. Bahkan ketika tidak membentuk pola diagonal maupun lawan dari diagonal, maka bisa dikatakan tidak ada hubungan linear ya antara variabel X dan Y. Ini seperti contoh-contoh yang tidak ada hubungannya seperti ini. Nah, untuk model regresi simple linear, rumusnya Y sama dengan B0, beta 0 ya, plus beta 1 X1 plus EI. Di mana untuk YI adalah dependent variabelnya, kemudian beta 0-nya adalah intercept populasinya, kemudian beta 0 plus beta 1 X1 adalah linear komponen yang terdiri dari beta 1 adalah populasi ya, koefisiennya, koefisien dari populasi, independent variabel dari XI. Jadi kalau untuk lambang populasi menggunakan beta 0 plus beta 1. Kalau mengambil sampel kita ganti B0 plus B1 ya. Seperti itu. Nah, ini adalah model regresi simple linearnya. Nah, tapi kalau semakin mendekati garis yang merah ini semakin kuat ya hubungannya. Nah, untuk persamaan regresi simple linear garis prediksinya Y topi sama dengan B0 plus beta 1 X1. Nah, kalau ini ada rumusnya mendapatkan parameter populasinya itu menggunakan metode square ya. Nah, di sini Anda sudah belajar di lab bagaimana mengeluarkan koefisien pada persamaan regresi di atas ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana perhitungan manualnya. Jadi sebagai contoh, seorang agen penjual rumah ingin mengetahui hubungan antara harga jual rumah dan ukuran rumah itu sendiri. Diukur dengan square feet. Menggunakan 10 rumah sebagai sampel di mana variabel dependennya atau Y-nya adalah harga rumah dalam dalam ribuan dolar, kemudian variabel independennya adalah square feet. Data dari 10 rumah, nah, Ibu sajikan sebagai berikut. Data dari 10 rumah itu 245, square feet-nya 1400, 312, square feet-nya 1600. Kita lihat ya. Nah, kalau menggunakan SPSS seperti yang modul yang sudah di-share di lab ya, itu akan menghasilkan nilai-nilai di unstandard coefficient di sini. Ada B0, B itu 98, 248, 0,110. Ini adalah yang menyatakan B0 sama B1-nya ya.
Nah, bagaimana perhitungan manualnya? Nah, kalau perhitungan manualnya, Anda menghitung dulu berapa harga rumahnya, square feet-nya berapa, tinggal dikalikan 245 dikalikan 1.400 itu berapa? 343. Kemudian X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan. Oke. Nah, nilai tadi dimasukkan ke dalam rumus. Rumus regresinya yaitu SXXY per SSX. Nah, dia akan menghasilkan nilai B0 dan B1-nya. Gitu ya. Nah, ini tampilan grafiknya seperti ini. Maka bisa dijelaskan bahwa harga rumah yaitu 9824.833 plus 0,10977 kali square feet-nya. Anda bisa lihat di output-nya nih, 98,248 plus 0,110. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa B0 merupakan estimasi rata-rata nilai Y ketika nilai X-nya adalah 0. Nah, pada contoh ini tidak ada rumah yang berukuran 0 ya square feet-nya. Jadi B0-nya adalah 98,24833 hanya mengindikasikan bahwa untuk rumah dalam contoh ini 98,24833 merupakan harga rumah yang tidak dijelaskan oleh ukuran rumah. Jadi ketika X-nya nggak ada, Y-nya ya langsung sama dengan konstantanya. Ya. B1 mengukur estimasi perubahan nilai rata-rata dari Y atas perubahan setiap satu unit X. Pada contoh ini, B1-nya adalah 0,10977 menunjukkan bahwa nilai rata-rata rumah akan meningkat sebesar 0,10977 sama dengan 19,77 untuk setiap penambahan ukuran 1 square feet-nya gitu ya. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau dimasukkan ya nilai persamaan ini kita masukkan nilainya, maka ketemunya adalah 317,85. Jadi kita bisa prediksi nih, ini berapa ya ketika X-nya segini. Nah, X segini itu dimasukkan ke dalam rumus yang rumusnya 98,25 plus 0,1098. Maka prediksi harga rumah dengan luas 2.000 square feet adalah 317,85 dolar dalam ribuan. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengukur alat ukur variasi. Nah, kalau di SPSS Anda sudah mendapatkan nilai koefisien determinasi ya. Nah, ini adalah nilai koefisien determinasi. Kalau dilihat yang tadi, nilai koefisien determinasi adalah ini yang diberi warna merah di atas, R square. Ya. Nah, untuk koefisien determinasi tadi adalah R square adalah regression sum of square dibagi total sum of square. Dengan SPSS kan di lab sudah ya belajar ya, itu lebih mudah ya. Nah, di sini untuk melihat nilai R square-nya, Anda bisa lihat ketika R square-nya 1, dia ada di titik-titik di garis. Ya. Kalau R square-nya minus 1, itu ada di bawah ya. Nah, jadi hati-hati diagonal, di atas itu minus 1, jadi sama-sama 1 ya. Karena kuadrat, kalau dioperasikan minus tadi menunjukkan dia lawan dari diagonal atau diagonal positif. Nah, contoh perkiraan nilai R square-nya 0 sampai 1 ada hubungan lemah, sedang, kuat, dan seterusnya. Dan nilai estimasi standar error ini ada semua di SPSS ya. Oke. Lanjutkan untuk contoh soal ya. Kita bahas lagi untuk contoh soal. Latihan akhir coba ya, kita latihan.